Lihat nih, kita di tempat yang nggak biasa nih Sobat Bener Setir. banget, kita lagi di Toyota Driving Experience. Benar. Dan kalau kita di sini, tandanya ada line up baru dari Toyota yang wajib kita cobain. Bener banget, karena ini merupakan test track-nya milik Toyota nih Chris ya, buat nyoba-nyobain mobil baru. Dan unitnya udah ada di samping kami. Ini dia adalah Toyota BZ4X. Wah, gila, keren banget. Ini apa ya, bisa dibilang sejarah banget nih buat Toyota. Bener, karena ini merupakan mobil listrik mass production pertama Toyota. Benar. Nah, daripada berlama-lama lagi, pasti kalian juga udah pada penasaran. Pasti dong. Langsung aja kita kenal lebih dekat Sama BZ4X. Let's go Sobat Setir. Let's go. Yap. Sebelum kita mengenal lebih dekat dengan si BZ4X ini, alangkah lebih baiknya kita tahu dulu nih makna dibalik nama tersebut. BZ4X, bener banget. Apa sih Indra maknanya si BZ4X ini? Oke, jadi BZ merupakan singkatan dari Beyond Zero. Beyond Zero, Sobat Setir. Sobat Setir, Beyond Zero itu merupakan program mobil listrik dari Toyota. Nah, terus untuk 4-nya berarti BZ4 ya? Ya, benar. 4. Untuk 4-nya itu berarti 4-wheel drive. Jadi untuk BZ4X ini ada option 4-wheel drive dan front-wheel drive. Bener banget. Benar. Nah, untuk X-nya berarti ini merupakan sebuah crossover. Gitu Sobat Setir. Oke, kita udah tahu nih makna dibalik singkatan yang kalau kita awam mungkin BZ4X tuh pertama kali denger agak aneh gitu. Agak aneh, tapi setelah kita menjelaskan nih, jadi lebih ngerti. Betul, ada dan maknanya. Nanti kedepannya bakal ada BZ yang lain, bener gak? Benar. Line up-nya bisa jadi ada yang sedan juga Sobat Setir. Betul. Nah, oke, langsung aja kita lihat sekarang bagian eksteriornya dulu. Oke. Nah, secara overall bentuknya ini anti mainstream banget, bener gak? Setuju gue. Menurut gue ini Toyota berani nih ngeluarin tarikan-tarikan yang eksentrik. Wah, ekstrim bisa dibilang juga ya. Ya, bisa dibilang ekstrim juga. Tarikan-tarikannya meskipun dia enggak semuanya dia tajam-tajam, tetap ada yang membulat. Ini kayak di bagian cladding sini ya. Bener. Tapi emang ya bentuknya nggak biasa aja gitu di mata. Oke. Cuman emang ini warnanya hitam aja Sobat Setir. Jadi nggak gitu kelihatan seksinya gitu. Bener. Ini kan opsi warnanya banyak nih, Chris. Bener. Di warna yang lebih terang, benar. Itu kelihatan banget Chris sebenarnya si tarikan-tarikan ya? garisnya. Betul. Benar Sobat Setir. Nah, kalau di depan kita bisa lihat apa aja nih? Yang pertama adalah dia Toyotanya logonya nggak warna biru. Nggak ada biru-birunya Sobat Setir. Jadi meskipun dia udah full elektrik, tapi biasanya yang hybrid dia ada aksen-aksen birunya. Aksen biru, benar. Justru yang ini nggak ada. Oke. Mungkin nanti bisa ditambahkan. Bisa tuh, bisa beli aksesoris ya. Nah, dan di sini ada bolongan nih yang beneran bolong. Jalur udara nih untuk mendinginkan rem ya. Rem sama roda ya. Rem sama roda, bener banget. Dan di depan sini kita lihat lampunya nih udah LED dong pastinya. Udah LED dengan 4 buah proyektor nih, Chris. Betul. Terus fun fact, ada tulisan Toyota BZ-nya, Chris. Di bagian proyektor paling ujung ya. Manis ya? Ada aksen-aksen gitu ya. Keren nih. Keren. Dan dia ini kan di RL nih. Dia nyambung nih sama grillnya. Oke, bikin dia jadi lebih manis nih kelihatannya nih. Terus juga dia karena dia sebuah crossover, ini dong tambahin washer lamp. Bener, ini ya. Gitu Sobat Setir. Terus juga nih yang tadi Anda sempat mention, banyak-banyak ini nih plastik-plastik yang di bumpernya ya. Betul. Dia nyambung dari depan, tengah sampai belakang. Depan, tengah sampai belakang. Dan dia juga ada sensor parkir tuh, Chris. Parkirnya 4 buah. 1, 2, 3, 4. Dan yang paling gomes nih, ini nih ada mata di sini yang tersimpan rapi. Kamera tuh ya? Iya. Artinya dia udah 360 ya. Bener, karena di kanan kiri belakang juga ada. Bener. Ini kualitasnya jempolnya nanti kita kasih lihat. Betul. Dan yang kerennya adalah Chris, dia tuh desainnya seamless gitu loh. Seamless. Si kameranya. Jadi kayak nggak kelihatan, kamera nih gitu. Jadi bersembunyi nih Sobat Setir kameranya. Rapi, simpel, cuma bulat gini. Tapi tetap fungsional. Betul, fungsional lagi nanti kita kasih lihat lah di dalam. Iya, betul. Oke, kita geser ke bagian samping. Yuk. Oke, nah di bagian samping masih sama. Oke. Ekstrim nih tarikan garis. Si tarikan-tarikan ini yang manis banget nih, Chris. Dari bawah spion ya. Di sini ngelekuk ke sini, dipotong sama potong lagi tuh. Naik lagi ke atas. Wah, berani banget Toyota, keren. Mantap juga. Yang ini sih gokil. Mungkin awal mulanya kita mulai ngelihat desain-desain yang lumayan nyentrik itu dari CHR ya. CHR, betul. Akhirnya yang ini nih sekarang. Wah, dan keren. Ini pasti ya. Kalau Sobat Setir ngeliat bagian samping, langsung salvo sama ini kali. Iya dong.
buat nge-charge, charging port. Wah, gede banget ya. Pintunya gede. Dia bisa arus DC sama AC. Dia bisa fast charging sama yang biasa nih sobat setir. Tapi lengkapnya nanti kita bahas lebih detail. Kita sekarang lihat yang eksterior lagi. Tadi juga ketinggalan sedikit, ada sensor lagi di sini ternyata. Jadi di depan udah dapet 4, samping nambah 1 lagi. Betul. Tambah 2 lagi maksud gua. Nambah 2, jadi 6 tuh di depan. Dan di sini claddingnya ngikut ya. Iya. Di sini. Terus bahkan sampai motong pintu ini nih, Chris. Iya, sampai yang ini ya. Terus ini nih sampai bawah. Keren banget sih. Jadi kalau buka pintu, nah ini dia nggak kotor. Benar. Jadi dia ada sampai bawah ya. Jadi celana kita tuh nggak kena. Biasa kan suka nempel. Suka nempel tuh. Dan ini kan crossover ya, jadi kita pasti adventure gitulah. Betul dong, kotor-kotor dikit. Velgnya Nindra. Wah, velgnya menurut gua desainnya kelihatan banget bahwa ini merupakan sebuah desain dari kendaraan listrik. Benar, karena dia agak ini ya, tebal bagian ujung-ujungnya. Betul. Untuk coefficient drag-nya nih, Chris. Betul. Terus juga dia ini dual tone. Ini sebenarnya gede sobat setir. Ini 18 inci. Ukuran 235 60 ring 18, Chris. Oke, dia udah gede, tapi tetap kelihatan kecil karena si ini ya, wheel arch-nya gede. Wheel arch-nya gede, terus bannya juga masih tebal. Cladding ini dan bannya tebal, profilnya tebal nih. Iya, pastinya dengan ban setebal ini, Chris. Harusnya sih. Nanti kita tes aja langsung di sini. Dan bannya cukup premium nih, Chris. Jadi pasti sunyi juga nih, senyap nih rasanya. Nih. Betul. Dan dia depan belakang udah pasti cakram dong. Akram dong. Lengkap. Oh iya, tadi sempat di sini nih. Kan ini juga rapi nih, Indra. Emang kayaknya desainnya si BZ4X ini serba rapih, kayak kalem-kalem, tapi tetap futuristis. Iya, nggak pengen yang terlalu menonjol gimana. Kalau kalian emang jiwanya adventure, dikasih juga nih buat taruh roof rack atau rooftop tent. Betul. Juga pakai ini tuh. Betul. Camping. Dia dimensinya terlihat besar, tapi tetap compact nih. Jadi detailnya berapa, Ndra? Dia punya panjang di 4690 mm, Chris. Lebarnya di 1860, tingginya di 1650 mm. Nah, untuk wheelbase ya, dia di 2850 mm. Berarti kalau secara segmen, dia sebenarnya masuknya medium lah ya. Medium. Kalau di Amerikanya sana, dia ukurannya mirip-mirip sama Toyota RAV4, sobat setir. Bener. Oke. Oh, unik juga nih. Jadi dia kan udah keyless kuncinya. Dia ada tombolnya untuk bukanya tuh di semua pintu. Oke, individual ya. Benar. Jadi biasa kan cuma di sini. Jadi semua penumpang punya kemewahan, dapat kemewahan yaitu buka pintu. Kita lihat bagian belakangnya, ini juga nggak kalah seksi. Yuk, let's go. Nah, bagian belakangnya ya, sininya nih. Wah, gila, ini sih paling seksi nih menurut gue, sobat setir. Mantap nih sobat setir. Jadi dia tuh landai banget nih kacanya. Landai banget, benar. Kaca belakang sama kaca depan bisa di sama kali. Posisinya ya. Landai banget, ala-ala liftback gitu lah ya. Benar, bisa dibilang gitu ya. Nah, ini yang menarik juga nih di atasnya. Dia ada si shark fin antena. Shark fin antena pasti. Ini nih. Wah, gila. Ini si roof spoilernya ya belakangnya. Dan unik banget sobat setir karena modelnya split kebagi dua, bener. Di sini nonjol, situ nonjol, tapi tengahnya enggak. Wah, ini sporty menurut gue, untuk sebagian orang mungkin ngelihatnya unik. Tapi kalau gue lebih tepatnya sih futuristis. Futuristis bahasa yang lebih tepat. Ini nggak hanya futuristis atau desainnya doang. Ini ada fungsinya pasti. Benar, termasuk ini nih. Lihat. Kayak ini ya, ducktail gitu ya. Ada ducktail juga di sini. Jadi, wah, keren. Mobil listrik emang harus pembelahan anginnya tuh harus bagus. Harus bagus, benar banget. Nah, desain lampunya nih. Sampai bawah. Gila, eksentrik banget. Dan dia ngikutin garisan dari sini, Chris. Jadi lengkung dari pintu belakang, naik, jadi kayak nyambung gitu kan ke sana. Terus juga ini udah kayak desain-desain LED-nya Lexus yang baru nih, nyambung dari ujung ke ujung. Bisa dibilang kemewahan ala Jepang nih. Iya nih. Keren banget. Udah full LED sobat setir. Lampu sen, lampu mundur. Ini juga yang lampu senjanya, lampu rem. Ya iyalah, udah harus itu. Harus dong. Terus juga sensor parkir. Ada 1, 2, 3, 4, 6. Ada 6 juga. Jadi lengkap banget sobat setir. Di sini ada mata kucing. Dan kalau kita lihat ke bawah, nggak ada knalpot. Tentunya. Tapi di sini ada aksen-aksen kayak splitter gitu, Chris. Aksen-aksen jadi pemanis juga. Keren sobat setir. Sekalian aja kali ya, udah di belakang kita lihat bagasi dulu. Boleh dong. Boleh, Chris. Udah electric power tailgate. Bagasinya gede nih sobat setir. Luas. Dia kapasitasnya di 452 liter. Dan dia flat ya, rata ya? Flat. Dan jadi buat masukin barang-barang berat itu lebih gampang sobat setir, nggak perlu gitu, tinggal di set. Flat ya. Nah, di bawah sini kita bisa lihat buat charging portnya, biar simpen biar rapi. Biru-biru.
Terus juga ya bisa naruh barang-barang lain lah di bawah sini. Oh. Itu sobat setir. Terus juga ini banyak hook. Ada hook di sini. Jadi buat naruh barang biar praktis, nggak goyang-goyang. Dan ini ada apa nih Chris di sini, Chris? Di situ ada subwoofer JBL. Karena dia udah pakai speaker JBL. Udah premium nih. Nah ini nih separator ya? Separator biar lebih safety. Lebih safety. Jadi kalau naruh barang-barang berharga nggak kelihatan, nggak keintip. Gitu. Dan ini bisa dicopot nih sobat setir. Jadi ya sesuai kebutuhan lah, keperluan. Oke, betul. Nah kalau ini lagi dicopot, nah ini Nindra, dia bisa dapat ekstra. Wah, splitnya 40-60 ya? Betul. Wah. Nah ini rata. Ya kan? Betul. Rata nih. Jadi yang gue bilang tadi, camping naik mobil ini bisa bobo di dalam juga. Bisa bobo di dalam. Iya. Betul. Kan? Pakai listrik kan jadi nggak ada. Nggak polusi. Iya kan? Adem. Nggak berisik. Nggak berisik. Nggak geter. Ramah lingkungan. Ini baru ramah lingkungan. Ini baru oke. Nggak sabar ya, pengen coba ya. Seru nih sobat setir. Campingnya Yuk camping aja. Ayo tutup. Sekarang kita bisa lihat ininya, motor listrik ya, karena di depan nggak ada frank. Dia bukan jadi bagasi di depan, tapi kita bisa lihat. Yuk, kita lihat. Oke, langsung kita intip. tunggu dulu. Kenapa, Chris? Nih, di sininya nggak ada tompel. Oh, benar. Rapi kan? Rapi. Jadi emang yang tadi tuh kayak ininya juga nih, disembunyiin biar rapi. Dia masuk sini Nindra. Oh, di dalam sini ya? Iya, buat air wipernya. Simple. Unik banget. Tapi salah satunya mungkin untuk si koefisien drag itu kali ya, biar kalau ada tompel di sini kan nahan angin tuh. Terus juga ini ada aksen yang berbeda ya. Kap mesinnya. Ini plastik nih yang ini bahannya. Mungkin itu akan berubah warna tuh kalau misalkan tipenya kita pilih yang warna terang. Sesuai ini ya. Oke. Untuk BZ4X ini nggak dapat frank alias front trunk. Betul. Bagasi depan. Di sini kita bisa ngelihat motor listriknya secara langsung. Dan ini nih baterainya dia di 71,4 kWh ya. kWh benar, 71,4 kWh. Nah, dia diklaim tuh bisa jaraknya bisa sampai 400 lebih 500 kurang lebih 500 kilo. km. Nah, ini juga motor listriknya. Motor listrik. Ada dua ya? Ada dua pilihan. Ada dua pilihan. Nah, untuk versi yang 4-wheel drive-nya dapat dua motor listrik, Betul, depan dan belakang. Nah, kalau unit yang ini front wheel drive, jadi motor listriknya ada di depan, Chris. Betul. Nah, ini juga kita perlu infoin, yang lagi kita review sekarang, ini speknya beda dari yang udah ada sebelumnya. Jadi ini speknya special request untuk event di G20. Benar. Jadi beda dengan spek yang ada di Jepang, beda juga dengan spek yang ada di Amerika dan ada di Eropa. Betul. Nah, ini dia kan front wheel drive, dia menghasilkan tenaga di 204 PS. 204 PS Dan torsinya di 226 Nm. Nah, meskipun nggak kelihatan gede-gede banget, tapi kan listrik, instan, bisa nge-spin. Aduh, serem. Oke, sobat setir. Dan selain itu, baterainya juga ini lumayan nih, bisa ngecasnya kalau pakai yang arus biasa atau di rumah sampai 10 jam lah ya kurang lebih segitu. Tapi kalau pakai yang fast charging, 20 sampai 80% dalam 30 menit. 30 menit aja. Ajaib. Enak nih, pasti. Seru nih. Menarik ya? Menarik. Udah ya? Overall udah kita bahas semua? Udah. Langsung aja kita ke menu utama. Kita udah nggak sabar pengen nyobain langsung. Let's go. Wah, langsung masuk ke dalam, rasanya homey. Electric seat. Jadi dia ini sendiri. Langsung ini ya. Nggak ada suara. Nyala nih. Nyala tuh ready. Oh benar, udah ready. Udah digital ya. Digital cockpitnya. Jangan lupa nyalain dulu AC-nya. Oke, ini juga 12 inch ya ini ya. 12 inch. Multimedianya. Dan ada JBL. Karena emang soundnya udah premium nih sobat setir. Nah, yang unik kita sebelum jalan, kita mau kasih tahu nih, selain dia desainnya keren banget kan. Oke. Kayak kokpit pesawat. Betul. Shifternya nih. Jadi di sini ada P. Pencet. P. Buat parking. Terus juga dia di push dulu nih. Nah, dia pindah ke N. Oke. Di push ke kiri. Mundur. Dia pindah ke R. Dengan kamera 360 yang mantap itu ya. Iya. Nanti kita praktekin. Ini yang D baru ready to go. Oke. Karena dia juga udah elektrik dan dia ada brake hold. Jadi tinggal gas. Dan ini ada ini ya. Ada yang one pedal. Jadi kalau kita pencet dia nyala, di sini ada indikatornya. Oke, indikatornya ada. Ini sekarang gua nggak nginjak, dia bakal makin pelan nih. Kalau nggak gua injak dulu ya. Nanti dia makin pelan. Jadi kayak ngerem regeneratif sendiri.
Jadi buat sobat setir yang kakinya gampang pegel karena pindah gas rem pakai ini. Udah gak ada masalah lagi. Atau sobat setir tim gua yang mas rem. Waduh. Atau sobat setir ngirit kampas rem. Cocok tuh. Chris, udah jalan. Nah, sekarang pertanyaan gua adalah gimana driving positionnya, Chris? Ini lihat nih. Kita ambil berhenti bentar ya. Boleh? Jauh juga. Iya kan? Gokil. Cuman memang nih ya, ini kan posisinya si cluster instrumennya itu ada di sini. Jadi emang kita posisinya ngalah nih, harus agak tinggi. Jadi kayak si Peugeot. Kayak Peugeot ya. Iya. Karena desainnya yang mirip-mirip sama kokpit pesawat tempur. Bener. Nah, jadi posisinya malah si setir di bawah, ini di atas. Gitu, sobat setir. Nah, kalau sebenarnya Toyota udah ngasih solusi, Chris. Apa tuh? Dengan dikasih opsi penggunaan setir model yoke. Oh benar, jadi nggak ada kepala sama pantat ya? Nggak ada atas dan nggak ada bawahnya, jadi lo bisa ngeliat straight ke itu. Iya, itu keren sih. Itu makin, wah itu cocok banget nih buat didesain yang interior kayak gini ya. Bener banget. Apa ini? Keren banget kan? Keren banget ya. Nah terus ngebahas masalah dashboardnya nih, Chris. Kalau dari sisi kokpit kan tadi udah kita bahas ya. Wah, futuristis kayak kayak pesawat tempur. Betul. Keren. Nah kalau dari sisi gue nih, sebagai sisi penumpang, gimana tuh, Dra? rasanya pengen pegang terus. Lembut ya? Empuk ya? Empuk, dia kayak fabric gitu loh, Chris. Tuh. Ya kan? Di bagian lo juga dapat tuh fabric. Ini ada nih. Tuh, di sini tuh. Yoi. Ya kan? Gitu pasti. Enak, empuk. Terus dia ciri khas Jepangan nih. Ciri khas Jepangan adalah dia dashboardnya tuh modelnya panjang, jadi kayak meja. Bener, di sini kayak meja. Bener. Nah, ini juga gua ya. Ini belok kan tadi. Gua ngerasa langsung setirnya tuh kecil. Oke. Setirnya kecil. Terus desainnya lihat. Keren ya. Baru pernah lihat gua desain setir kayak begini. Ini sih bener-bener jempol kanan kiri main terus. Dimanjakan. Main terus sobat setir. Jadi di sini ada TSS. Terus juga yang sini baru connect sini. Ya kan. Buat ini ya. Bluetooth teleponia, audio segala macam. Sobat setir. Oke. Ini lagi tes yang jalanan rusak. Kan yang pasti kita dapat adalah hening ya. Betul, karena kan tidak ada mesinnya. Betul, juga pakai motor listrik. Dia oke banget nih soal peredaman dan tadi. Ini dulu ding. Ini dia nih sobat setir. Jadi biar sobat setir kebayang ya. Perbedaannya kamera 360-nya BZ4X dengan kamera 360 lain, ini mobilnya nembus pandang loh. Iya nih sobat setir. Bukan main, keren banget. Jadi ibaratnya mungkin ya, kan dia kerja sama Subaru tuh. Betul. Dimana mobil ini bisa kepake juga buat di trek-trek yang lumayan lah, light off-road. Oke. Jadi kita bisa tahu tuh apa yang ada di kolong kita. Di kolong mobil kita. Kurang lebih mungkin kayak gitu ya. Sekali lagi nih sobat setir, kita lewatin. Ini bukan tempatnya, bukan jalanan yang hancur ya sobat setir, tapi emang sengaja nih buat ngetes suspensi. Nah ini smooth aspal nih, bener aja kan, Bra? Seperti yang dugaan kita tadi. Bahannya kan tebel mampus. Profilnya tebel. Enak. Aduh, hening banget, guys. Hening banget. Bantingannya empuk banget. Bannya tebel juga. Wah, terus ketemu jalanan yang aspalnya halus. Ngantuk jadi gue sekarang. Saking enaknya. Nah, oke sobat setir. Selain yang ini nih, yang keren ini nih, di sini juga banyak banget tombol-tombol yang gak lazim. Nah, kayak ini AC. Dicongkel ya modelnya ya. Iya nih. Temperatur pun sama, dicongkel. Feel-nya mewah sih. Feel-nya mewah sekali. Nah, ini dia yang salah satu yang jadi kayak apa yang penting nih dikasih tombol fisik, ya kan? Oke, jadi yang penting-penting nih sobat setir yang agar tidak membahayakan ya, karena kalau pakai model yang kayak gini kan jadi selain di sini udah dikasih nih audio steering switch, di sini juga tetap dikasih biar cepet lah gitu aksesnya. Bisa dibilang tetap stylish namun fungsional. Nah, ini cooler heater seat untuk kiri kanan. Keren banget. Ini dial yang tadi keren, dan di sini ada wireless charging. Dan uniknya ini modelnya kotak-kotak bolong-bolong gitu loh sobat setir. Iya, jadi bisa ngintip ada notif nggak ya? Gitu kali ya. Mungkin. Padahal sebenarnya dia kan udah bisa Apple CarPlay sama Android Auto, Chris, ya kan? Ngapain ngintip Ya keluarkan dari siapa tahu yang lagi ngecas beda, yang koneksi ini beda gitu. HP-nya banyak ya? Yoi. Kita mau nyobain lewatin polisi tidur nih. Coba Chris, sikat Chris. Ini kita di 5 km per jam. Ih, enak. Empuk banget ya. Parah. Kacau. Parah. Wah,
Enak sobat setir. Gokil. Mes sih. Ini aja baru di sini ya. Kita udah bisa mes kayak gitu ya. Waduh. Nggak ada rasanya sih sebenarnya. Aduh, nggak ada rasanya. Enak loh. Gila, enak. Enak nih sobat setir. Nah, Chris, ini kan mobil ukurannya lumayan besar. Lo sebagai driver gimana, Chris? Driving positionnya, visibilitas. Nah, meskipun dari luar dia kayak pipih-pipih gitu ya, tapi ini ada kaca kecil di pilar A-nya. Jadi nggak ketutupan banget nih. Terus juga spionnya gede, enak. Kaca belakang juga yang tadi landai sebenarnya masih fungsionalnya tuh masih ada selain buat estetika ya. Iya, betul. Fungsinya masih enak. Kaca yang ini meskipun yang tadi pipih tetap enak. Dan tentunya ada bantuan dari kamera 360. Iya. Jadi kalau ngebahas masalah visibilitas pede. Bener. Terus juga panoramic roof. Betul. Jadi dia sistemnya nggak bisa dibuka ya kacanya. Bisa dibuka. Tapi ininya doang nih, tirainya bisa dibuka tutup. Dan dia kayak ala-ala split gitu nih di tengah. Asik ya? Keren ya. Nah, Chris, mumpung kita lagi di track tertutup, Chris, coba dong handlingnya gimana? Kita di situ ya yang ada zigzag dikit ya. Ini tarik dulu kali. Boleh. Kita coba tuh powernya di 204 PS. Torsinya yang instan juga nih di 226 Newton meter, bener banget. Dan kita buktikan apakah seinstan itu sebagai sebuah mobil listrik. Gue udah posisi siap nih, Chris. Oke ya. Siap ya, nggak usah mati AC lah. Kita bejek langsung nih ya. Gas. Wah, speed. Kayak melayang semua. Wah, itu apa cuy? Kayak melayang. Wah, nafas dulu. Wah, gokil. Wow. Wah, ini front wheel drive tapi fun banget. Itu kebayang gak sih kalau all wheel drive kan lebih gigit lagi. Wah, gokil. Tadi setir kayak melayang. Tadi berarti nge-spin terus tuh. Wah, seru. Wah, gokil sih. Handling. Kita coba handling ya. Handling dong. Mumpung kita di sirkuit tertutup punya Toyota. Kita jangan sia-siakan. Bobotnya 1,9 ton. Kita buktikan. Agak cepet ya, kita coba ya. Ya, yuk, sikat Chris. Siap. Go. Wow, nempel. Ini mobil lumayan tinggi ya, Chris? Bener. Lumayan tinggi dan dia merupakan sebuah crossover, tapi tidak ada rasa ingin terbalik alias limbungnya. Enggak sih. Enggak kan, nempel kan? Gila sih. Seru banget. Gokil sih. Wah, seru banget Sebastian. Wah, bagus banget nih sama mobil ini. Bisa dibilang dari segi handlingnya, mobilnya karena bobotnya yang berat itu yang ngebantu ya, Chris? Iya. Dia lebih. Terus juga dia posisi beratnya ada di tengah, di center kebetulan juga kan. Benar. Karena si baterainya itu ada di tengah. Nah, si baterai di tengah itu karena dia menggunakan sasis eTNGA. Dia tuh flat floor ya? Flat floor, karena menggunakan sasis eTNGA atau Electric Toyota New Global Architecture. Betul. Amaze ya? Ngeblank. Di kepala gue kayak, wah, akselerasi yang instan itu. Nah, karena pakai eTNGA itu jadi distribusi bobotnya enak nih. Bagus. Materialnya juga ini enggak yang ini ya. Soft touch nih, Indra. Soft touch. Ini soft touch. Terus apalagi yang di sini, Chris, kulit nih. Iya nih. Yang kita taruh tangan. Pokoknya yang bersentuhan sama tangan kita kulit lah intinya. Di bawah sini bolong. Sini bolong nih. Nah, dia udah ada charging port Type C ya. Type C ya. Terus ada yang slot untuk 12 volt. Dan di sini ada karpet. Ini apa nih, Indra? Apa tuh? Tangan lu. Apa tuh? Mungkin buat selipin handphone kali ya di sini ya. Bisa mungkin ya? Coba. Bentar ya. Coba selipin, Chris. Bener. Buat selipin unik ya? handphone. Unik. Bener, Sebastian. Nah, yang satu hal yang unik di mobil ini nggak ada glove box-nya. Nggak ada glove box. Apa ya isinya ya? Mungkin ada fungsi lain gitu loh, Andra, di dalam situ. Bener. Nah, tapi walaupun memang nggak ada glove box, Toyota masih ngasih kita banyak banget ruang penyimpanan. Banyak. Jadi sebenarnya sih cup holder 4 ya, kiri kanan. Ya, 4 tuh. Jadi dia juga ada ini, Indra. Oh, ada SOS ya, Chris? SOS ya. Buat darurat kalau ada apa-apa. Mungkin nanti bakal dikonekin kali ya untuk ke polisi gitu-gitu kali. Bener. Bisa jadi. Nah, ini nih yang tadi sempat kelewat. Nah, ini nih ada instrumen clusternya ya. Terus ada ini juga. Itu info TSS, benar. Audio.
Terus ini distance, ada ini juga tire pressure, TPMS. tuh distance-nya, total time, kita udah mau sejam. Ini setting-setting nih, segala macam TSS-nya ada di sini. Oke. Kita bisa lihat, bisa atur, ada itu juga tuh kalau misalkan ada malfunction, tapi aman ini. Gimana ya, canggih ya? Oke lah, seru ya? Seru Banget nih. Wah, oke. Mengejutkan sekali. Ini merupakan sebuah mobil listrik sempurna versi gue. Iya sih, bener sih. Nah kan, gokil ini asik banget sih, sumpah. Asik banget, bantingannya empuk, handlingnya oke, ya kan Chris? Bener. Tenaganya juga gimana Chris? Tenaganya juga ngespin. Dan yang paling penting dia adalah sebuah keluarga. Betul. Gini dong Chris. Yo, gini ya. Gitu. Oke Sebastian. Nah, kalau bocorannya juga, range harganya nih, kalau di Thailand tuh di 600-700 jutaan. Wow. Nah, kalau di Indonesia mungkin bisa seharga sama Ioniq 5 mungkin rivalnya di 800 jutaan. Semoga makin aja seru ya. tuh persaingan mobil listrik di Indonesia ya. Aduh. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, serta follow IG dan TikTok kami di @setir.kanan. Oke, gua Chris. Gua Narendra. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Gua mau bawa pulang dia. Gua juga mau lagi. Ya, ini kita lagi diomelin kenapa? Kenapa? Kameramen kita nggak pakai seat belt. Wah, meledak bentar lagi sama setir. Follow Instagram kami di @setir.kanan dan TikTok kami juga di @setirkan. setir.kanan. Wah, ngaco.